supaya tidak duduk terus sejak tadi kan duduk. Nah, berdiri ya, mulai eksplorasi berdiri. Siap. Ya. Tolong lihat kanan kiri. Ya, kanan kirinya sendiri. Itu sudah eksplorasi loh. Eksplorasi melihat kanan kirinya sendiri. Ya. Lo kan cewek juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, tangan ke atas. Gerakkan jari-jarinya kanan kiri. Enggak ada musiknya. Oke, terus ke bawah di gini kan. Nah, biar kalau ada semut hilang. Ya. Kalau ada semut hilang. Oke, cukup. Tepuk tunggal. Mantap. Ada yang tidak bersama-sama. Tunggal. Tunggal itu tepuk tunggal maksud saya ya. Ganda. Tunggal, ganda, tunggal. Nah, jadi sudah kurang konsentrasi. Karena tunggal itu tunggal. Dia. Tunggal itu kan pohon yang sudah dipotong. Nah, tapi teman-teman dikira tunggal tadi ya tunggal. Oke, ganda, mantap, ganda. Kantung. Ada yang kurang konsentrasi. Oke, yang baru datang silakan segera duduk, silakan duduk kembali. Ya. Nah, nanti kita tidak hanya duduk terus, akan ada duduk. Sebenarnya banyak permainan, tapi karena permainan yang kita sajikan nanti itu agak bertentangan dengan corona, sehingga Iya, karena ada beberapa permainan yang sudah saya tulis tadi saya baca ulang dulu kan bertentangan dengan corona. Karena permainannya itu ada bergandengan. Padahal bergandengan kan tidak boleh. Nah, harus jaga jarak. Nah ini akhirnya tadi saya hapus, saya ganti ini permainan yang sesuai dengan corona. Ya dengan akal sekali karena saya sudah menciptakan permainan ini harus bergandengan, tapi bergandengan nggak boleh, dekat saja nggak boleh. Tadi di pesawat juga saya lalu kursi lalu cewek. Kebetulan saya ada kursi lalu cewek. Sudah tua ceweknya. Kira-kira ya 50 tahun ke atas kira-kira. Ya seumuran saya baru 40 lebih sedikit ya, 40 lebih 16 tahun, 56 lahiran dan 64. Oke ya, silakan teman-teman yang baru datang segera bergabung. Kita mulai. Mungkin duduknya seperti tadi ya, sejak tadi duduk di situ lalu kembali ke situ lagi. Iya. Nah, oh tidak. Kalau yang dulu duduk di situ lalu kembali ke situ, itu berarti orangnya konsisten. Iya, konsisten. Sejak tadi mau di situ ya duduk di situ. Tidak mencoba mencari dinamika ya. Saya kan tidak hafal teman-teman tadi duduknya di mana. Saya tadi duduk di belakang ketika ada Pak Kaban itu duduknya di belakang. Jadi tapi tidak apa-apa. Kita lihat mulai yang pertama, kita akan lihat dulu, akan saya jelaskan supaya tidak membingungkan, supaya tidak membuat gusar, supaya tidak membuat Anda stres. Yakni interdisipliner dan transdisipliner. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau ada di saku saya ada uang. Ini loh, saya tuh serius, benar. Ya, memang ada uangnya ini. Ya.
Jadi kita akan mengeksplor itu menjajaki. Ya tadi ada menggali, karena menggali, mengeksplor itu menjajaki, menjelajahi, ya, menjelajahi, menemukan, mencari. Nah, menggali juga boleh. Ya. Itu orang mengeksplor. Dan orang mengajarkan sastra itu harus sampai tingkat mengeksplor. Kalau hanya membaca judul itu berarti itu baru yang sudah mengeksplor, tetapi itu mengeksplor tingkat paling bawah, tingkat rendah. Kalau sudah mempelajari tokoh, ya sudah agak jauh sedikit. Kalau sudah sampai gaya bahasa, Bu, sudah ngantuk ya? Sudah? Oh belum ya. Makanya kalau maskernya dipakai, kalau angop menguap kan tidak kelihatan. Ya. Memang jadi masker ini adalah pelindung menguap, ya. Pelindung menguap. Jadi tidak kelihatan. Sebab kalau kita menguap ada masker aman. Ya. Interdisiplin, ya interdisiplin. Ini tuh, ibu-ibu ini apa? Ini tuh di dalam. Ibu-ibu itu selalu di dalam. Interdisiplin ini pembelajaran sastra yang masih dalam satu wilayah ilmu. Ya, satu wilayah ilmu. Ilmu apa? Humaniora. Contoh, sastra ditinjau dari aspek sosial. Namanya apa? Sosiologi sastra. Betul. Itu namanya interdisipliner. Ya. Sastra ditinjau dari aspek sejarah, psikologi, dari aspek antropologi atau kebudayaan. Itu masih satu wilayah. Jadi wilayah ilmu humaniora ada sosiologi, ada sejarah, arkeologi, ada antropologi, sosiologi, maka menjadi arkeologi sastra, sosiologi sastra, psikologi sastra, antropologi sastra. Itu namanya interdisipliner. Jelas ya? Jelas sampai di sini supaya nanti tidak bingung. Saya akan jelaskan yang kedua nanti. Nah, yang kedua ini. Kalau sampai di sini masih bingung, tolong direnungkan dulu. Oh, berarti yang pernah saya pelajari dulu ketika kuliah di mana begitu, itu namanya interdisiplin ya. Iya. Tapi kalau sastra kok dipelajari dari ilmu sastra saja, dari temanya, dari judulnya, dari settingnya, dari pokoknya sastra dibedah, dieksplor menggunakan karya sastra, menggunakan ilmu sastra, itu disebut yang tidak saya tulis di sini. Sebenarnya ada di atasnya ini, namanya monodisipliner. Jelas ya? Jadi monodisipliner, karena mono hanya satu dari sastra, kok ditinjau dari sastra. Ya, sastra ditinjau dari sastra. Sama dengan Anda, teman-teman sekalian, ini ditinjau dari satu ilmu. Mungkin manusia ini kalau ditinjau dari ilmu agama, agak unik. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan. Loh kok keunikan? Iya, karena setelah keras terus lentur atau lembut. Setelah lembut keras lagi. Gitu. Pasti teman-teman nggak percaya. Ya. Dikira saya itu mengibuli, bukan? Betul. Contoh, jidat atau di kepala keras atau lunak? Keras. Nanti di leher lembut, lunak. Ke bawah lagi keras.
Mungkin teman-teman, wah itu nggak keras, itu lunak ya. Itu kan yang umum, ya, yang umum. Lalu ke bawah lagi perut lunak. Tidak usah saya teruskan. Jadi keras lunak, keras lunak. Nah, ini dari ilmu agama kita dari satu sisi keilmuan saja sudah jelas bahwa Tuhan begitu. Satu ilmu. Wah, kita bisa ditinjau dari ilmu biologi, dari ilmu ini, dan seterusnya. Nah, kalau dari satu ilmu namanya monodisipliner. Wah, untung ini malam ini teman-teman masuk, kalau tidak rugi yang ada di kamar. Ya. Karena tidak dapat ilmu monodisipliner, lalu interdisipliner. Kalau inter itu masih ilmu humaniora, ya, tapi sudah digabung antara sastra dengan ilmu lain. Ya. Sastra digabung dengan ilmu lain. Ilmu lain itu masih satu wilayah. Ya. Jadi sebut saja itu masih wilayah DKI. Jadi kita hanya gabungan antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Pusat, Jakarta Pusat dengan Jakarta Barat. Itu satu wilayah. Ya, itu namanya interdisipliner. Bahkan satu pulau itu masih interdisipliner. Jadi Jakarta digabung dengan Jogja, Jogja digabung dengan Bandung. Karena masih satu wilayah itu, satu pulau. Tetapi kalau ilmu itu sudah kita gabung dengan ilmu di luar pulau, nah ini supaya menjelaskan, supaya mudah. Di luar pulau, Jakarta kok digabung dengan Lampung, beda pulau. Jakarta kok digabung dengan Papua, beda lagi, pulau semakin jauh. Ya, nah? Karena sudah berbeda pulau, kalau perpindahan penduduk namanya transmigrasi. Kalau perpindahan ilmu namanya transdisipliner. Nah, apa yang masuk transdisipliner yang berbeda wilayahnya antara ilmu humaniora dengan ilmu non humaniora, namanya ilmu eksakta atau ilmu keras. Ada yang nyebut ilmu keras loh. Ya, karena ilmu eksakta itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Kalau sastra kan ilmu ketidakpastian. Nah, iya, ilmu ketidakpastian sastra itu. Tapi kalau ilmu matematika, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Biarpun dosen matematika saja saya tanyain juga mumet, bingung. 4 kali 4, 4 ditambah 2 ditambah 2, kenapa sama dengan 4? Kok sama dengan 2 dikalikan 2? Oh, berarti tambah dengan perkalian sama itu. Itu dosen matematika bingung juga mau menjelaskan ini. Kok 2 kali 2 kok sama dengan 4, sedangkan 2 ditambah 2 kok sama dengan 4, itu kan aneh. Iya, padahal 3 kali 3 sama dengan 9, 3 ditambah 3 6, kan aneh itu. Aneh. Tapi itu bukan tugas kita. Itu tugas orang matematika. Nah, sekarang tugas kita adalah sastra, menggabung antara ilmu sastra, ilmu humaniora dengan ilmu di luar humaniora, antara lain saya sebutkan ekologi. Itu ilmu lingkungan, itu ilmu eksakta, ya. Maka namanya ekologi sastra. Nah, kalau ada gabungan antara ekologi dengan sastra berarti masuk transdisipliner. Nah, kita akan belajar nanti 2 hal, interdisiplin dengan transdisiplin. Ya. Ini saya berikan hanya dalam waktu kira-kira 1,5 jam nanti. Ya, biasanya ini 4 SKS. Iya, ini 4 SKS saya berikan 1,5 jam selesai. Ya, bahkan kalau saya berikan 10 menit bisa selesai. Setelah ini teman-teman masuk kamar tidur. Itu kan enak itu.
Kenapa kita harus buat susah-susah? Nah ini, jadi kalau ada ekologi kok digabung dengan sastra, jadilah ekologi sastra. Itulah namanya ilmu transdisipliner. Ada perpindahan dari ilmu humaniora ke ilmu yang berbeda, yakni eksakta. Karena ilmu eksakta ilmu yang sudah pasti, sudah jelas. Matahari itu terbitnya dari timur. Matahari atau bulan itu kalau terbit ya bulan Sabit tanggal 1 itu ya kecil. Tapi sitor-situm orang menjengkelkan kita. Ya tuh, bulan di atas kuburan kan menjengkelkan kita. Nah, tapi sastra, memang sastra itu membuat orang pada jengkel. Wong bulan kok di atas kuburan tanggal 1 itu aneh itu. Bulannya siapa itu? Bulannya siapa? Nah, itu ilmu pasti nggak boleh tanggal 1 ya bulan itu bulan Sabit sama. Bahkan semua ahli agama, ahli kisah bingung sendiri mau mencari tanggal 1 itu. Belum kelihatan itu namanya hilalnya ini orang Idul Fitrinya nggak jadi besok. Wah sudah ada yang menangkap ayam jadi kacau pokoknya. Itu ilmu pasti. Tapi kalau ilmu sastra begitu lah. Karena sastra itu iya. Lagi kalau saya katakan salam sastra, jawabnya indah, bermakna. Tangannya ke depan, jempolnya ke depan, ya. Awas, salam sastra, indah, bermakna. Sudah dapat berapa itu tadi ilmunya itu ya. Salam sastra, indah, bermakna. Itu sebenarnya bukan konsep saya, tapi konsepnya Horatius, dulce et utile. Beautiful and useful, jadi indah dan bermakna. Jadi teman-teman kalau mengajar itu datang itu langsung letakkan tas, letakkan tas, salam sastra itu langsung salam sastra kepada siswa-siswa. Ya, yang Islam pakai assalamualaikum, jangan mau puji Tuhan silakan, tapi langsung setelah itu salam sastra, wah bermakna gitu. Jadi suasananya memang sastra itu indah. Kalau bukan indah berarti bukan sastra. Kalau bukan indah bukan sastra. Ya. Kalau ada perempuan cantik, sastra itu bukan. Oh, laki-laki itu sastra itu. Ya. Sama dengan kalau ada cowok yang ganteng, sastra itu bukan. Oh, ibu-ibu loh yang jawab. Itu sastra itu. Karena apa? Indah. Nah, persoalannya bermakna atau tidak? Ya, kacau ini yang membuat kacau itu bermakna atau tidak? Karena indah dan bermakna, beautiful and useful. Oke. Nah, ini kita akan mulai mengeksplorasi. Tadi belum salam literasi ya? Oke, jadi sudah dapat salam sastra. Salam literasi. Oh, indah bermakna. Indah bermakna. Oke, sekarang literasi itu yang sudah berkembang, yang awal-awalnya sebenarnya membaca, menulis dan hitung. Ya, yang disingkat apa? Calistung. Karena itu kalau nanti saya salam literasi, calistung itu aja. Jadi ada jawabnya, jangan salam literasi. Wah, suaranya nggak ada suaranya, itu nggak mantap. Salam literasi, calistung. Iya, nanti kalau hanya ini itu nggak ada suaranya. Oke, kita coba salam literasi, calistung. Oke, saya ini 1, 2, 3, 4 dari sana. Yang lebih mantap yang mana? Salam literasi, calistung. Salam sastra, salam literasi, calistung. Salam literasi, calistung. Nah, jangan niru indah bermakna ya. Udah beda ini salam literasi, calistung. Salam sastra, indah bermakna. Nanti masih ada salam lagi, tunggu saja.
Jangan segera ke kamar. Masih ada salam satu kali lagi. Jangan segera ke kamar. Ya. Nah, ini jadi yang mau ke belakang jadi nggak jadi ini. Ya, oke. Saya mulai. Nah, ini contohnya ini. Kok tidak kelihatan? Oh ini. Nah, kita akan mencoba menggabung, mengkolaborasi, mengelem, merapat. Jadi memang bertentangan dengan corona, karena corona tidak boleh merapat. Padahal ini kita merapatkan, ya, merapatkan antara dua istilah. Perspektif, teman-teman supaya tidak bingung, perspektif itu sisi pandang, sudut pandang, atau kaca pandang. Ya. Tadi kan ada yang pakai masker terus di depannya itu pakai apa itu? Ini ibu-ibu ini. Ibu ya itu kan pakai itu juga ya supaya corona tidak ya pokoknya usaha karena berusaha ya, mudah-mudahan yang di ruangan ini kita bebas dari corona, juga tidak menularkan, juga tidak menerima ya, mudah-mudahan itu kita pokoknya berdoa yang baik-baik. Oke, perspektif zoo. Oh, zoo ini tolong ini E-nya ini dihilangkan tadi. Jadi loh. Oh ya. Oh sudah dihilangkan. Ya, tangkap sekali nih Mas ini. Zoo imunologi sastra. Imun itu ilmu kekebalan. Imunologi itu adalah ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan berarti ilmu humaniora atau ilmu eksakta. Eksakta, harus pasti. Kalau kesehatan kok seperti ilmu humaniora, nggak bakalan sembuh nanti, ya tuh. Wah itu takaran untuk obat corona itu harus ditakar. Ini sekian mili apa, ini sekian apa, ini sekian apa, gitu. Kalau orang sastra mengobati corona cukup dibacakan puisi. Iya, mengobati orang sastra kan gitu, tapi orang membacakan puisi kan beda-beda. Tergantung. Wong puisinya sama saja, membacanya bisa berbeda, ya toh. Aku binatang janda. Tapi aku, ada yang aku. Ada yang akunya keras, ada yang akunya lunak. Tergantung siapa yang membaca. Ini makanya orang sastra agak berbeda. Nah, imunologi ini adalah ilmu keras, ilmu kesehatan. Zoologi, zoo ini dari kata zoologi. Ini aslinya zoologi sastra ditambah imunologi sastra. Zoologi adalah ilmu hewan, ilmu binatang. Sehingga kalau teman-teman itu mengajarkan karya sastra, fabel, dongeng, kancing, mestinya tidak menggunakan ilmu sosiologi sastra, mestinya loh. Kok kemarin saya pakai ilmu sosiologi sastra, saya kemarin pakai ilmu struktural kan? Ya, karena belum hadir di Bintek ini. Kalau sudah tahu, ya mestinya pakai zoologi sastra. Artinya itu ilmu sastra yang membicarakan tentang hewan. Wancil dengan kerbau, kancil dengan harimau, kancil mencuri ketimun. Ini biasanya guru-guru anti. Jangan diajarkan untuk wancil mencuri ketimun. Wah, ya ini penulisnya
punya jiwa yang disebut dengan homo economicus. Manusia itu punya jiwa yang namanya homo economicus. Homo itu ya homo, humanisme, human, manusia. Economicus, mikir ekonomi. Jadi mikir ekonomi. Yang dipikir ekonomi, maka ada KPK untuk mengatasi homo economicus. Karena apa? Orang berpikir homo economicus itu biasanya lalu ingin menguasai dunia, ingin menguasai harta benda, kadang-kadang tidak dengan halal, tidak secara halal. Nah itu orang homo economicus. Ekonomi, pikirannya ekonomi. Ya. Kadang-kadang teman-teman itu, uang jelas datang di Bintek ini didanai oleh oleh pusat pembinaan, jelas didanai. Tetapi kadang-kadang orang kan berpikir ekonomi, ya toh, daripada pakai Garuda lebih baik pakai Lion. Kan kasihan panitia. Jadi agak berpikir ekonomi. Ya manusia itu kan pikirannya nanti kan terlalu mahal kalau pakai ini. Kalau saya tidak berpikir itu, tapi berpikirnya masalah mana yang ada, pesawat mana yang ada, pesawat mana yang ada, jamnya yang tepat itu. Karena kadang-kadang sekarang itu sulit mau mencari pesawat, bukan mencari pesawat, mencari penerbangan. Sulit sekali sekarang. Iya. Nah, saya itu besok pagi harus ke Bandung dengan Pak Aban tadi, dengan Pak Agus juga di Bandung. Lalu hari Kamis saya harusnya ke Solo, tetapi cari penerbangan pesawat Bandung Solo tidak ada. Adanya apa? Adanya dari Bandung harus ke Surabaya, baru ke Solo. Dan itu jatuhnya lebih mahal. Lalu saya berpikir ekonomi, homo economicus. Akhirnya saya cari tiket kereta. Ya biarpun mungkin 8 jam ya dari Bandung ke, tapi kan nggak apa-apa, lebih nyaman dan tidak berputar dari Bandung ke Surabaya baru ke Solo. Lalu saya kembali ke Jogja, itu kan ini orang berpikir ekonomikus. Nah itu homo economicus. Oke. Zoologi adalah ilmu hewan. Gabungan zoologi sastra dengan imunologi sastra, jadilah zooimunologi sastra. Sekarang ini di era corona, teman-teman sekalian, kita harus imunnya ditingkatkan. Imunnya ditingkatkan. Jadi kalau di depan teman-teman itu ada air minum, jangan hanya dipandang, tetapi minum mas ya, minum karena menjaga imunologi, menjaga imun. Jangan segan-segan, pokoknya kalau ada minum. Saya tadi makan malam, biasanya saya itu buahnya itu yang banyak. Tapi cari-cari buah di mana? Ternyata ada di sana. Dan sekarang makan buah tidak ambil sendiri, tapi sudah diambilkan. Ya sudah istilahnya dibagi, diplastiki dan itu pintar juga ya. Karena kalau tidak begitu ada yang tidak kumanan buah dan ada juga kadang-kadang buah yang tidak termakan, tapi ada buah yang cepat habis. Ya. Biasanya begitu. Apalagi buah busuk itu biasanya nggak pada doyan gitu ya. Nah, gimana caranya kita? Caranya kita mengeksplorasi sastra menggunakan ini, zooimunologi sastra. Nah, artinya apa? Kita akan memandang karya sastra dari perspektif hewan dan untuk kekebalan. Nah, kekebalan apa? Corona. Kita itu kalau bisa corona ini
sebenarnya tidak perlu makan obat. Sebenarnya kalau bisa ya, tidak perlu makan kapsul, tidak perlu minum kapsul, tidak perlu minum apapun. Kalau perlu ya kekebalan tubuh, karena semuanya itu sebenarnya seperti kata orang corona ini katanya seperti orang flu. Flu itu kalau orangnya kebal itu nggak kena katanya begitu. Ya. Ya kemarin saya badminton hari Kamis, badminton. Saya pakai masker, ada yang melarang. Kalau badminton jangan pakai masker, karena itu akan kesedot dan apa begitu katanya. Oh iya, akhirnya saya lepas. Nah kalau ngomong kayak saya ini, itu ada yang bilang, dokter ada yang bilang itu nggak usah dipakai dulu yang maskernya itu. Kalau ngomong katanya itu juga kesedot apa, lalu ke apa begitu dan seterusnya. Tetapi kalau saya melihat di televisi itu juga kadang-kadang ada yang pakai juga kalau pas ngomong. Makanya ini saya lepas nih, karena saya mengikuti dokter yang satu ini. Tapi ada dokter lain yang tidak apa-apa itu dipakai. Wah, ini dokter saja beda-beda ya. Membingungkan mau pakai masker atau tidak ya. Ya, memang perspektifnya yang berbeda ya. Oke. Nah, imunologi ini contohnya ya. Ini contoh karya-karya sastranya ini ya. Di sana juga ada. Siapa yang tidak bisa melakukan balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Siapa yang tidak bisa itu ya terlaluan berarti dulu tidak ikut TK itu ya, tidak masuk TK. Oleh karena itu mari kita lakukan bersama coba, tetapi dengan kata-katanya berbeda. Corona memang ada 1, 2 tepuk. Corona mari kawan waspada bersama, sehat jiwa dan raga. Oke, tolong Mas ya, nanti kalau sudah sampai sehat jiwa dan raga, Anda coba baca corona memang ada, seperti membaca puisi ya, seperti membaca puisi. Corona memang ada. Ini kan dinyanyikan, karena saya akan mendengar bagaimana kalau itu dibaca tidak nyanyian, tapi dibaca. Oke, 1, nanti 1, 2, 3. Mari kawan waspada, kita jaga bersama, sehat jiwa dan raga. Agak lembut ini ya membacanya. Corona memang ada. Tidak apa-apa, karena itu kan mengeksplor itu terserah ya, terserah yang mau mengeksplor. Ya, terserah. Tapi sudah sangat estetis, ya, sangat enak, ya, sangat menyentuh rasa. Tapi kalau nanti anak kecil barangkali akan berbeda. Corona memang ada. Ini karena jengkel betul. Corona memang ada. Mari kawan kita waspada. Kita jaga bersama dan seterusnya. Nah, ini kan beda-beda, satu puisi satu bait dibaca oleh 2 orang, diliterasi oleh 2 orang, dieksplor oleh 2 orang, ternyata bisa beda. Dan kadang-kadang pembacaan keras dengan pembacaan lembut itu mempengaruhi makna. Betul? Ya. Karena apa? Karena ketika kita membaca dengan pelan, itu sesungguhnya pembaca itu sedang memberi ruang kepada
kepada audiens untuk mendengarkan, untuk memaknai. Misalnya, corona memang ada. Nah, jeda ini pendengar itu akan meraba, akan mengeksplor, akan masuk ke dalam puisi itu. Nah, itu namanya kita pembelajaran itu semacam itu. Kalau kita membaca, makanya ada yang dibaca cepat, ada yang dibaca temponya lambat. Contoh itu, coba, ada yang dibaca cepat, ada yang dibaca lambat. Corona memang ada. Mari kawan, waspada. Kita jaga bersama, sehat jiwa dan raga. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan bahwa gini Bu. Jadi misalnya, corona memang ada. Mari kawan waspada, kita jaga bersama, sehat jiwa dan raga. Itu kan ada pembacaan yang cepat gitu. Mungkin awal pelan-pelan, lalu tiba-tiba cepat. Nah, itu yang saya maksud bahwa kadang-kadang ada tekanan. Kalau ada kata-kata yang namanya repetisi, diulang, itu biasanya dibaca agak cepat. Temponya itu cepat. Nah, ini teknik membaca puisi atau teknik membaca karya sastra atau teknik mengeksplor karya sastra itu semacam itu. Nah, ini contoh. Corona itu ada yang menyebut binatang. Ada. Jadi ada yang menyebut binatang. Tiba-tiba di Indonesia ini ada yang mengatakan corona itu sesungguhnya binatang. Ada yang menyebut coro. Saya baru saja memberikan pengantar sebuah antologi yang nanti akan segera terbit, dan ada yang sudah saya beri pengantar sudah terbit, puisi tentang corona. Corona, judulnya Lumawan Corona, karena bahasanya Jawa, artinya melawan corona. Di antara di dalam puisi itu ada yang menulis tentang kencing coro. Ini kan menganalogikan bahwa corona itu sesungguhnya seperti kencing coro. Tahu coro? Kecoa. Di kecoa itu kalau sudah mengencingi, luar biasa. Jangankan tubuh manusia, kasur saja dikencingi corona, dikencingi coro atau dikencingi kecoa, itu bisa bau ya, bisa bau ya. Kasur. Oh, ini kehebatan. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi corona ini ada yang menganalogikan binatang, antara lain kecoa. Tapi di sisi lain ada yang menganggap ini kecoa, kelelawar. Katanya karena kelelawar itu yang menularkan, itu katanya di Wuhan sana, itu yang menularkan itu katanya kelelawar. Maka dianggap ini binatang. Nah, binatang ini menganggap bahwa corona menjadi binatang. Kita eksplor sebagai seekor binatang, entah itu kecoa atau entah itu kelelawar. Itulah zoologi sastra. Karena itu kita memaknai karya sastra di dalam konsep zooimunologi sastra. Ini konsep pemaknaan sastra perspektif yang namanya pasca strukturalisme, pasca modernisme. Pasca itu setelah, post struktural, post modernisme. Karena post modernisme, kita boleh memaknai corona ini tidak utuh. Kalau strukturalisme itu utuh nih, ini harus dimaknai utuh nih, harus dihubungkan satu kata dengan kata lain, harus dihubungkan dengan judulnya. Itu orang strukturalisme.
Sedangkan perspektif imunologi sastra, zooimunologi sastra adalah perspektif bebas, artinya post struktural. Artinya apa? Kita boleh memaknai, memutilasi karya sastra, boleh memotong-motong karya sastra. Ini pasti kalau nanti di sekolah, teman-teman kembali ke sekolah lalu mengajar memotong-motong karya sastra. Nanti kalau teman-teman lalu di MPMP yang kebetulan MPMP itu tidak hadir di Bintek kayak gini, pasti akan bingung. Pasti akan bertengkar. Oh, nggak bisa memaknai karya sastra itu harus utuh. Nah itu kan perspektifnya orang modernisme. Sedangkan imunologi sastra itu postmodernisme. Nah, kan beda perspektifnya. Kalau beda perspektifnya, karya sastra itu bisa berbeda makna, gitu loh. Paham ya yang saya maksud itu? Jadi kalau teman-teman nanti bertengkar, itu boleh bertengkar atau adu argumentasi. Loh, memaknai karya sastra kok tidak utuh, ini gimana? Loh, nanti dulu yang kita gunakan adalah perspektif postmodernisme. Ini harus diingat, kita sudah lari sekarang dunia kita ke postmodernisme. Karena tidak memperhatikan lagi strukturnya, tidak memperhatikan lagi ini judulnya apa, judul bahkan ini nggak ada judulnya. Ya, ini kan nggak ada judulnya. Nah itu loh. Jadi itulah pemaknaan yang agak sedikit berbeda dengan pemaknaan era modern atau era modernisme. Kita sudah sampai postmodernisme. Ingat itu, postmodernisme. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan tunjuk jari ya, silakan Mas. Pakai atau tidak ini? Ya, tolong Mas. Ini ada 3 penanya. Ya. Silakan. Tadi yang ya dari sini nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak. Boleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk menghadap ke sana ya supaya. Ya. Saya Ibu Siti Tasnia. Jadi kalau lihat tas bisa ingat saya. Oh iya. Tasnia ya. Iya, Tasnia. Iya, Tasnia. Tapi namanya memang pakai ibu gitu. Bisa nyonya. Oh nyonya. Oke. Ya nggak apa-apa karena kita sudah masuk postmodernisme. Ya. Saya Silakan. dari SMA 4 Bantai, Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, Sulsel. Iya. Kurang lebih 10 tahun ini Pak, saya berhadapan dengan kelas bahasa. Di SMA ada penjurusan kelas bahasa. Ya. Yang menjadi kesedihan saya karena di daerah saya itu kelas Tapi ibu kalian kayaknya tidak sedih sekarang. Ya. sebentar saya Oh iya. Iya. Yang menjadi kesedihan saya karena di daerah saya kelas bahasa itu menjadi kelas yang dalam tanda petik banyak ini ya, dalam tanda petik menurut saya pembuangan karena yang tidak terpakai di IPA, IPS itu yang disimpan di kelas bahasa. Nah, terus kesedihan saya ini harus saya ekspresikan sedihnya Pak? Ya, jelas. Saya sedih sekali. Yang lebih sedihnya lagi ternyata di antara kami yang notabene bergelut di dunia bahasa dan sastra itu ternyata mereka hanya suka di bahasa, mereka hanya tertarik bahasa. Pas masuk di sastra mereka kurang jatuh cinta Pak. Ini kesempatan baik bagi saya untuk memohon kepada Pak Prof untuk memberikan kami pencerahan yang bisa kami bawa pulang. Bagaimana kami mencintai sastra itu dengan sebenarnya Pak? Biar saya yang meskipun saya gelarnya sarjana sastra bukan sarjana sinting, saya bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa ini anak-anak yang ada yang dididik ke kita, yang diamanahkan ke kita untuk diajar di kelas bahasa, mereka adalah anak-anak manusia yang siap menjadi nyata Pak, bukan makhluk abstrak. Yang mohon
Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Bu Tas. Ya, saya teringat dengan tasnya. Ya. Terima kasih. Ini kasus sebenarnya saya jawab dulu supaya tidak kehilangan tas saya. Jadi begini, pertanyaan atau keluhan semacam ini tentu Ibu hanya mewakili dari satu. Ya, mungkin banyak di Indonesia ini bahwa kelas-kelas bahasa atau kelas-kelas sastra kurang begitu bergengsi, ya, kurang begitu bergengsi. Nah, kalau begitu ini tugas kita, tugas guru, bagaimana membuat siswa-siswi kita itu bahwa belajar sastra itu lebih elit, lebih bergengsi, ya, lebih bergengsi. Nah, caranya bagaimana? Caranya mengajarkan sastra, mengajarkan karya sastra itu adalah mengajarkan tentang manusia, mengajarkan tentang budaya, mengajarkan tentang humanisme. Itu yang paling penting di situ. Yang paling ditanamkan kepada siswa bahwa belajar sastra itu sesungguhnya kita sedang belajar tentang manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Dari orang yang tidak manusiawi, dari orang yang hewani menjadi orang yang lebih manusiawi. Ini yang perlu ditekankan. Nah, caranya dengan tentu satu perlu media. Karena digital ya mungkin alamnya dengan era digital. Karena ini alamnya sudah alam semua harus paham menggunakan internet, ya pakai internet. Dan alam digital ini sastra selalu diciptakan instan dan tidak panjang-panjang, tetapi pendek-pendek. Apalagi namanya puisi, sekarang diciptakan dengan puisi-puisi yang pendek. Bahkan semakin pendek, semakin gelap. Ya. Dan semakin gelap, puisi itu semakin menarik. Ya. Puisi itu, jadi puisi itu yang bagus tentu yang hemat kata, bukan yang boros kata. Hemat kata. Jadi jangan banyak kata yang yang diungkapkan, tetapi sesungguhnya itu sebuah dongeng saja. Nah, kita buat puisi itu yang betul-betul hemat, ya, betul-betul hemat. Lalu yang kedua, strateginya ciptakannya dengan permainan. Permainan. Karena apa? Karena manusia itu punya, sekali lagi kalau tadi awalnya saya ungkapkan, manusia itu punya sebagai homo apa tadi? Ekonomikus. Manusia juga punya jiwa yang sangat luar biasa, namanya homo ludens, suka bermain. Jadi jangan hanya anak-anak, jangan hanya anak-anak SD yang di permainan di sastra itu. SMP pun suka bermain, SMA juga ada yang suka bermain, bahkan sudah dewasa pun suka bermain. Ada. Makanya ciptakan karya sastra, pembelajaran itu dengan permainan-permainan. Nah, nanti sebenarnya ada nanti, hanya tadi ada yang saya pangkas karena bertentangan dengan program corona ini, ada yang saya pangkas, itu tidak apa-apa, tapi nanti kita coba dengan permainan-permainan sastra. Dengan cara itu, anak-anak atau siswa-siswa itu akan belajar sastra seperti dia tidak sedang belajar sastra. Artinya apa? Ya, dengan permainan matematika sastra misalnya. Jadi sastra tetapi kita gabung dengan matematika, kita gabung dengan biologi, kita gabung dengan ilmu yang lain. Itu barangkali siswa akan jadi tertarik. Contoh misalnya puisi, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nanti yang 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus segera dibalas. Mereka itu matematika saja, itu matematika. Jadi
kita ciptakan puisi-puisi yang sebenarnya itu bisa menggairahkan matematika. Nah itu namanya nanti jadilah matematika sastra. Kalau di ilmu matematika namanya etnomatematika. Etnomatematika. Nah ini matematika sastra. Tidak hanya itu, misalnya satu aku sayang ibu, dua aku sayang Simbah, sayang bapak, tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Ini kan matematika juga digabung dengan matematika. Biologi ada mungkin ya, biologi kaitannya dengan biologi, ada puisi yang kaitannya dengan biologi, ada apa? Daun hijau itu dari matahari. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat bungaku penuh dengan kebun. Nah, jadi dengan permainan yang kaitannya sebenarnya, kalau begitu belajar sastra itu ya sama dengan belajar biologi, sama dengan belajar matematika, sama dengan belajar IPA dan seterusnya. Jadi kaitkan bahwa sastra itu sesungguhnya bukanlah pelajaran yang marginal, itu aja. Bukan pelajaran yang marginal. Jadi kan Anda belajar belajar sastra juga sebenarnya bisa belajar matematika, bisa belajar berhitung, gitu loh. Nah, itu juga berhitung untuk kaitannya dengan psikologi, kaitannya dengan religius, kaitannya dengan ini dan seterusnya. Ini barangkali dua itu. Tentu cara lain bisa kita tempuh. Nah, tapi supaya mahasiswa atau siswa itu tidak merasa kok sastra ya. Sastra itu kan hanya permainan imajinasi. Nah itu kan sering-sering yang menjengkelkan itu sastra dianggap rendah itu karena hanya permainan imajinasi. Bahkan kalau sastra tidak ada imajinasi ya bukan sastra, itu. Nah, karena imajinasi ini yang paling penting. Begitu, Mbak. Tas, ya saya ingat tasnya. Ya, lagi-lagi tadi ini apa? Wah ini banyak sekali ini. Ya situ tidak apa-apa. Yang pokoknya yang paling dekat dengan mic. Silakan. Terima kasih Pak. Saya Arifai dari SMA 1 Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan juga. Iya, Kebetulan ini. Iya. Dekat. Iya. Yang pertama saya ingin tanyakan mengenai tadi transdisipliner dalam pembelajaran sastra ini. Bagi kami ini baru pada waktu kuliah kami belum dengar ini. Kemudian bagaimana sih kedudukannya di dalam pembelajaran sastra di sekolah nanti itu? Dalam kaitannya ini pada pembelajaran materi sastra bagi siswa itu kaitannya dengan transdisipliner ini. Dan kedua, masalah perspektif soimunologi sastra. Tadi itu dalam hal ilmu sastra kita bisa membedah mutilasi sastra itu, motong-motong. Nah, bagaimana dengan keutuhan dari karya sastra itu ketika kita akan memberikan materi kepada siswa dalam hal memahami sastra itu secara utuh. Dalam hal ini kita akan ada materi bagaimana menulis penulis pandangan sastrawan, ya, menalah pandangan sastra. Ada ini materi menalah pandangan sastrawan dalam sebuah novel atau cerpen. Sementara kalau siswa memotong-motong maka pasti perspektifnya berbeda. Karena atas dasar tadi itu adalah menggunakan ilmu postmodernisme. Nah seperti itu. Mohon klarifikasi. Ya, terima kasih Pak. Dari Sulawesi Selatan juga mendominasi malam ini. Ada 2 orang calon penghuni surga dari Sulawesi Selatan. Nah, oke. Bagaimana ini kan mesti yang setelah kita pahami, yang sudah pernah kita pahami di kuliah dulu, memang zoologi sastra ini sedang kita galakkan. Saya lewat ISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Kebetulan saya menjadi ketua umum se-Indonesia.
namanya Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Jadi kalau teman-teman guru ada yang belum menjadi anggota HISKI yang di Sumatera Selatan itu bisa masuk di Komisariat HISKI Sumatera Selatan. Ketuanya sekarang sudah ganti tapi belum dilantik. Ya. Sulawesi Selatan kemarin Mas Maksud Muhammadiyah dari Boswa, Universitas Boswa, sekarang ganti Mas Mulyadi, ya, Dr. Mulyadi. Di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan itu sudah ada 52 komisariat seluruh Indonesia. Padahal Indonesia itu hanya 34 provinsi. Jadi anggotanya sudah sungguh banyak sekali. Dan kemarin ketua HISKI yang pertama kali yang mendirikan tahun 1988 baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Profesor Dr. Sapati Djoko Damono itu ketua HISKI yang pertama. Saya mungkin yang ke-6 atau yang ke-5. Yang ke-6 mungkin. Karena setelah itu Bu Riris, Profesor Dr. Iris Sarumpait, setelah itu Mursal Esten, Profesor Dr. Mursal Esten, lalu yang keempat itu B. Rahmanto dari Sanata Dharma, yang kelima Agus Nuryatin dari UNES Semarang, lalu saya yang keenam Suwardi Dasworo dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya orang Jogja asli dan kota gudeg. Ya. Kalau datang ke Jogja, teman-teman silakan beli gudeg. Ya. Ajak saya. Beli gudeg itu kalau belum gudeg naik di dekat keraton itu rasanya belum datang ke Jogja itu, atau belum membawa bakpia, rasanya belum datang ke Jogja. Teman-teman yang Jogja sudah biasa gitu ya, tapi teman-teman lain itu harus kalau Jogja ya udah. Nah, caranya bagaimana Pak? Caranya karena ini namanya post strukturalis, post modernisme. Kalau di sekolah atau di perguruan tinggi atau dimanapun, supaya siswa tidak bingung, supaya guru tidak bingung, pemahaman karya sastra memang harus diawali dari yang modernisme, dari yang struktural. Kalau Bapak Ibu teman-teman itu tiba-tiba lalu mengawali dengan zooimunologi, bubar siswanya nanti. Apalagi diajak langsung memutilasi ya dari yang struktural dulu dipahamkan ya. Dari struktural itu yang pokok. Ya. Kalau orang berpakaian yaitu celana dengan baju yang struktural itu. Tapi kan lalu sekarang ada orang selain celana dan baju lalu pakai mukena. Ya, mukena dulu jarang orang pakai mukena di sini itu. Setelah mukena lalu ada masker. Masker ini jangan heran nanti kalau suatu saat ini akan menjadi fashion, akan menjadi tren, akan menjadi tren. Sekarang saja sudah ada yang ada lambang apa di sini. Di sini ada lambang, pakai masker itu ada lambang-lambang tertentu. Kan jadi fashion. Ada pemproduksi sekarang pakai batik. Jadi masker batik, bajunya batik, celananya batik, celana dalam batik. Wah ini jangan orang itu karena hobi batik semuanya jadi itu. Nah yang penting kalau di sekolah ya baju dan celana saja Pak. Celana dengan baju saja dulu. Jangan dikenakan yang pos-pos nanti siswanya bingung. Nah karena ini untuk pemahaman teman-teman itu sudah pernah kuliah, sudah pernah belajar sastra, sudah pernah struktural, sudah pernah modern, makanya kita kenalkan dengan yang baru. Bahkan ini baru tahun 2018 ini namanya
zoologi sastra ini kita kenalkan tahun 2018-2019. Waktu itu saya kenalkan di Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara. Saya mengajarkan proses eksplorasi penulisan karya sastra menggunakan ini, zoologi sastra. Waktu itu juga bingung. Lalu saya kembangkan lagi di NTT. Siapa yang dari NTT? Oh, tidak ada. Dari Sulawesi Tenggara ada? Sumatera, Kendari, Buton? Tidak ada. Oh ya, saya berbicara di atas angin ini kan tidak ada orangnya, tidak ada orangnya. Tapi waktu itu saya kembangkan di sana. Nah ternyata ada yang tertarik itu, ada yang tertarik. Ternyata menulis sastra itu orang itu dekat dengan hewan. Iya, dekat dengan hewan. Itu sangat tertarik anak-anak itu menulis sastra untuk mengekspresikan dengan dunia hewan itu banyak yang tertarik. Kenapa? Karena di tubuh kita ini sebenarnya banyak hewan. Iya. Di Jawa itu ada dodo, ini namanya dodo manuk. Ini dodo tapi burung. Dodo yang seperti manuk. Lalu di sini ada ekor gasir. Nah, di sini. Berarti kan di ini yang dari atas ke bawah ini sampai di sini namanya ulo-ulo. Ulo-ulo itu ya ular. Jadi karena panjang ular. Jadi di tubuh kita itu penuh hewan sebenarnya. Penuh hewan ya. Jangan heran ya, tubuh kita itu. Mungkin ada yang tidak sadar. Di belakang sana itu ada yang namanya kodok. Di Jawa itu namanya kodok atau kata. Jadi di sana itu, belakang itu kata. Jadi mirip kata. Jadi hewan ini kita itu punya hewan. Jadi punya hewan. Makanya kalau jiwa manusia itu kadang-kadang seperti hewan, ya jangan heran. Karena memang di tubuh kita itu banyak hewan. Itu. Jadi itu Pak. Mulailah dari yang struktural, mulailah dari yang mengutuk keutuhan tadi, baru nanti kita mulai dari zooimunologi, mulai dari zoologi sastra. Tetapi zoologi sastra tidak identik dengan mesti harus mutilasi Pak. Ya, zoologi sastra, kalau teman-teman menggunakan zoologi sastra tidak selalu harus memotong-motong loh ini ya. Tapi seandainya memotong-motong karya sastra, memutilasi sah. Karena apa? Postmodernisme, post struktural. Tapi kalau teman-teman mengeksplor karya sastra di sekolah menggunakan modernisme, menggunakan struktural, menggunakan monodisiplin, kok memotong-motong, nah itu yang nggak betul, Karena itu supaya teman-teman itu betul, ya dipahamkan dulu yang struktural, dipahamkan dulu bahwa karya sastra itu ada judulnya, ya ada temanya, ada ini. Tapi nanti setelah post struktural kita boleh hanya belajar masalah settingnya saja, masalah tokoh saja. Bahkan kita hanya belajar satu kata dari sebuah puisi, itu boleh di pos, ya, di pos nanti. Tetapi sebelum masuk ke pos harus yang lain-lain itu sudah matang, jangan sampai nanti anaknya bingung nanti. Ya, tiba-tiba kok ini bapak ini kok pulang dari Bintek kok lalu memotong-motong ini kacau nanti anak-anak kita. Nah, ini sebuah pengetahuan baru dan tidak hanya zoologi sastra, nanti yang semua yang postmodernisme yang akan saya tawarkan nanti sebenarnya arahnya postmodernisme semua itu boleh memotong karya sastra. Jadi kalau kita misalnya sedang berhadapan, balonku ada 5 dan hatiku sangat kacau, belum ya?
Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, der, hatiku sangat kacau. Ya bener kok. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Itu kan luar biasa itu. Kalau itu kita pahami dengan pos, tentu bukan geologi, karena di situ bukan masalah geologi, karena balonku loh, ya bukan geologi. Kalau itu kita pahami, coba saya tanya teman-teman, balonnya tadi berapa? 5. Balonnya 5. Kalau yang meletus tadi balon apa? Kenapa hijau? Apa? Di bawah Budi. Kenapa? Kenapa hijau? Abu-abunya salah lihat ya. Kenapa Bu? Oh, ini jawaban agak agak unik ya. Karena gas kan sebagian besar hijau. Wadah gas itu loh, wadah gas itu. Oh iya, banyak yang hijau, makanya ya meletus balon hijau ya. Ya boleh gitu deh. Boleh, padahal sebelum ada gas loh nih, balon Koda 5 itu sebelum ada gas loh. Munculnya puisi balon Koda 5 sebelum ada gas diwadai hijau. Ya, gasnya itu wadahnya hijau. Padahal hijau itu kan yang hanya 3 kilo ya itu. Iya, yang lain kan biru Bu. Iya. Oh ini. Iya. Karena memang kenapa yang meletus balon hijau? Karena persamaan 5. Apa? Iya, akhirnya hijau dengan mencari 5 ya. Itu jawaban dari disipliner itu. Iya. Karena ada balonku ada warna hijau, ada kata kacau. Iya. Tapi Pak, di dalam lagu itu nggak ada balon warna hijau. Oh, yang ada hijauku ya. Ya, hijau kuning kelabu ya. Ya, tidak ada balon hijau. Memang aneh. Nah, itu pasti ini sudah postmodernisme katanya. Sudah berpikirnya postmodernisme. Sama dengan karena balon, kenapa yang meletus balon hijau? Karena balon hijau, karena yang hijau itu sampai tahun berapa itu tidak pernah akur. Ya, hijau itu nggak pernah akur. Ya. Nggak pernah akur itu. Ya. Iya, ketuanya itu nggak pernah akur. Ya. Ketuanya hijau itu. Nah ini postmodernisme ya, kan sudah mengaitkan hijau balon itu dengan politik. Nah itu sudah pos itu, arahnya sudah postmodernisme. Kalau ada 5 meletus balon hijau, balonku tidak hatiku sangat kacau. Yang meletus berapa? 1. Balonku tinggal berapa? 4. Kalau yang tiba-tiba balonnya itu tinggal 2, yang 2 kemana? Oh, terbang, diambil orang, dijual. Ini sudah mulai postmodernisme. Dijual, diambil orang, terbang. Sama Bu? Belum ditiup, hilang. Iya, boleh. Karena yang 2 ternyata dipinjam oleh sahabat kita dulu, namanya Julia Perez. Dipinjam dulu ya, dipinjam dulu zaman Julia Perez masih ya hebat ya, itu pinjam. Oke, saya lanjut. Nanti tidak ada habis. Tadi ada yang bertanya satu. Ya ini Mas mana tadi sampai mana? Belakang.
Saya mengikuti, pokoknya yang membawa itu mau siapa yang diberi, ya. Karena banyak yang tunjuk jari. Ya silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk mengagum buku Prof. Metode pendidikan sastranya. Alhamdulillah. Hadir waktu itu ketika Prof melantik pengurus SIKI Sumatera Utara. Oh, Medan ya. Prof Wan Saifuddin. Iya, Wan, Mas Pak Wan. Tadi ada pernyataan Prof yang mencontohkan kancil ya, kancil yang buaya. Kancil buaya. Harusnya itu lebih menarik kalau dikaji dari jangan dari sosiologinya. Iya. Ya. Pertanyaannya sederhana saja Prof mungkin ya. Kalau misalnya kita kaji dari ekologi atau zoonya tadi itu misalnya kancil gitu ya. Apakah ketika kita mengkaji itu dari ilmu hewannya, bolehkah kita langsung kaitkan juga dengan sosiologinya? Dan sosiologi itu kan sebenarnya mengkaji sifat manusia gitu ya, bukan sifat hewannya gitu ya. Lalu ketika kita bicara tentang hewannya itu, bolehkah kita juga kaitkan dengan sosiologinya tadi? Gitu. Artinya tidak murni zoonya saja. Itu ya Prof. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mengagumi salah satu buku saya. Entah tahun berapa itu, 2013 mungkin ya, tahun itu ya, metodologi penelitian sastra. Oke, begini. Jadi kalau kita menggunakan zoologi sastra, kita menggunakan imunologi sastra atau zooimunologi sastra, semua harus kita kembalikan kepada manusia. Kajiannya itu harus kita kembalikan kepada manusia, karena ekspresi karya sastra itu sesungguhnya biarpun itu menggunakan hewan, tetap itu yang dibicarakan manusia. Ya, itu tetap itu yang manusia. Lalu yang jawaban yang kedua, apakah di zoologi sastra itu lalu bisa kita kaitkan dengan sosialnya? Bisa. Bisa dibaca buku metodologi penelitian zoologi sastra. Ini bukan menawarkan, ya. Tetapi sudah saya tulis judulnya metodologi penelitian zoologi sastra. Nah di dalam zoologi sastra itu macam-macam. Saya cantumkan tergantung yang mau kita konsentrasikan apa. Kalau hewannya itu kata, ada ilmunya sendiri. Dan itu sudah saya konsultasikan dengan ahli ilmu biologi. Oh, kata itu ini. Kalau burung itu ini. Jadi kalau Bapak atau Ibu nanti menemui puisi burung, ini sebaiknya menggunakan zoologi sastra yang ini. Jadi nanti cabangnya itu ada bermacam-macam. Termasuk biologi sastra yang kaitannya dengan sosiologi. Nanti ada di situ. Nah, saya tidak hafal satu persatu, tetapi bisa. Kenapa saya lebih katakan bukan melarang pakai sosiologi sastra, tetapi lebih cocok, ya, lebih cocok karena ada bidangnya. Dulu ketika teman-teman itu kuliah, itu belum ada yang disebut dengan botani sastra. Lalu saya cetakan, saya itu memang rodoneya. Saya cetakan botani sastra. Biarpun awal-awal saya cetakan botani sastra, orang-orang teman-teman ahli sastra, ini apa-apaan lagi ini orang gila lagi nih, misalnya. Saya cetakan karena apa? Untuk memahami puisi, memahami cerita pendek tentang tumbuhan, itu sebaiknya menggunakan botani sastra. Ada cerita pendek yang berjudul tanaman bonsai di atas kepala. Ada judulnya itu. Jadi di atas kepalanya ini ada bonsai. Bonsai itu tumbuhan yang dikecilkan tapi indah itu. Dikecilkan. Dan ternyata itu kalau itu kita tinjau dengan sosiologi mungkin agak ya bisa, tetapi lebih tepat dengan ini karena filosofinya akan lebih kena dengan botani sastra. Nah, itu. Begitu juga nanti ketika Bapak
itu menggunakan biologi sastra. Di sana bisa mengaitkan dengan psikologinya, bisa mengaitkan dengan sosiologinya, bisa mengaitkan dengan ekologinya. Jadi ya luas lah itu. Tinjauan karya sastra itu jangan hanya mono terus itu. Begitu Bapak? Boleh. Ini sifatnya kan ya kita dengan mengeksplor. Ya, tapi mungkin harus berhati-hati juga ya Prof ya, karena gini, saya khawatir juga nanti misalnya jangan-jangan nanti teman-teman yang dari program studi biologi loh ini kan bagian kami nih kok ke sastra gitu ya. Mungkin sampai dengan psikologi sastra misalnya, jangan-jangan nanti kawan-kawan dari ilmu psikologi menganggap itu adalah ilmu mereka. Dan apakah itu memungkinkan juga misalnya teman-teman psikologi misalnya membuat disertasi atau tesis atau skripsi yang mengambil bidang itu, psikologi sastra misalnya, seperti itu Pak? Iya, begini, kalau orang sosiologi mengambil sastra, itu artinya bahwa dia meninjau aspek-aspek sosial dalam karya sastra. Tetapi menurut teorinya sama, ya, Bourdieu atau siapa pokoknya. Lalu orang-orang biologi meninjau mungkin pertumbuhan tanaman. Sekarang sudah banyak orang-orang, mungkin kalau Bapak membaca jurnal yang ditulis oleh teman-teman dari ITB, dan IPB, Institut Pertanian Bogor, itu ternyata dia mempelajari karakteristik tumbuhan dari karya-karya sastra. Saya sudah membaca tulisan mereka. Dia membaca bagaimana karakter tumbuhan tertentu yang ditulis oleh pujangga Surakarta yang namanya Paku Buwono V, menulis judulnya Serat Centini. Di dalamnya ada bagaimana ini karakteristik tumbuhan semacam ini, itu harus ditanam seperti apa, harus ditanam. Ternyata mereka belajar dari teks. Nah, boleh semacam itu. Boleh, karena namanya ilmu itu tidak ada yang final, tidak ada yang akhir, ya, tidak ada yang akhir. Dan persilangan itu nanti setelah tadi saya jelaskan, setelah ini transdisipliner. Saya menduga nanti akan muncul apa yang disebut dengan ilmu cross disipliner. Jangan lihat Pak nanti. Tapi ini belum kita munculkan yang namanya ilmu baru cross disipliner. Jadi ada cross antara orang yang ahli biologi juga menyukai sastra, ahli ini menyukai. Jadi ada persilangan nanti, ada persilangan. Jangan heran Pak nanti ada persilangan semacam itu. Mungkin teman-teman biologi itu, ahli biologi, belum begitu memperhatikan kenapa kacang tanah itu kok yang berbuah itu yang dari atas lalu menusuk ke tanah. Jadi tidak yang akar yang ada di tanah sana tidak berbuah, tetapi justru akar yang dari atas. Ini tidak pernah dipikirkan oleh mereka, tapi orang sastra akan berpikir yang tumbuh akarnya itu tumbuh dari atas, lalu akarnya itu menusuk ke bawah, bukan akar yang serabut yang bawah yang muncul buahnya kacang tanah itu. Coba perhatikan teman-teman sekalian, coba perhatikan itu. Nah, kita jarang memperhatikan, karena jarang memperhatikan ya, lalu kita sendiri kelihatannya kita bodoh tadi. Padahal itu luar biasa. Itu. Dan kenapa pohon pisang, daun pisang itu selalu bergulung-gulung kalau masih muda, tetapi kalau sudah tua melebar. Setelah itu menggulung lagi. Ya, itu kan sudah bercoklat-coklat itu kan menggulung lagi, tapi menggulungnya tidak karuan. Iya, kalau sudah coklat-coklat itu daun itu menggulungnya tidak karuan, apalagi sudah dibawa angin ke sana kemari. Ya. Tapi kalau awal
sastra menggulungnya, estetis, ya tuh. Ini tidak pernah kita perhatikan orang-orang sastra itu. Kalau kita cerdas itu sastra itu harusnya memperhatikan botani semacam itu. Apa ini daun ini kok menggulungnya sangat estetis, lalu melebar, setelah itu sudah ada karuan gitu. Nah, gitu Pak. Jadi ternyata ini kalau kita bicara masalah semacam ini, itulah senangnya belajar sastra. Ya, senangnya belajar sastra. Makanya saya buka cerobong eksplorasi belajar sastra itu supaya tidak bosan. Setiap saat hanya tema, setiap saat hanya judul, setiap saat hanya tokoh. Ini bosan lama-lama. Ya, tapi bukan berarti munculnya interdisiplin atau transdisiplin ini untuk mengatasi kebosanan, bukan. Ya, tapi untuk pengembangan keilmuan. Bahkan nanti kita tunggu saja, mungkin akan muncul cross disipliner. Setelah cross disipliner akan muncul apa lagi ya silakan. Mungkin Bapak nanti tiba-tiba pulang dari sini, akan memunculkan apa di rumah. Nah, silakan. Oke Pak, Bapak, terima kasih. Ini tanya jawab saja dulu, ya. Silakan, pokoknya saya menunggu yang membagi-bagi ini. Sampai jam berapa, Mas? Saya nanti? Ya, supaya apa? 21.30. Oke, 21.30. Waduh, ini perjalanan waktu cepat sekali nih. Ya, padahal besok pagi saya sudah harus ke Bandung. Iya, Mas, silakan. Sambil berdiri mungkin supaya teman-teman yang mengabadikan bisa. Waalaikumsalam. Kok tidak berdiri? Supaya terdengar yang lain, karena pertanyaan satu itu untuk yang lain juga. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewanto Amin Salun, asli Solo tapi bertugas di Kabupaten Pekalongan. Ya udah pakai yang nanti yang keras. Kita perhatikan untuk Bapak pelatih indera suara saat browsing itu banyak istilah tentang Jawa. Ada listrik Jawa, ada falsafah Jawa, kemudian ada agama Jawa. Nah ini sangat kebetulan sekali Pak. Saya sedang mau menulis novel dengan background tentang Jawa dan saya browsing tidak ketemu. Yang intinya di salah satu kitab yang karya Mpo Walsiki ya, itu di situ ada disebutkan Jawa Dwipa bahwa itu ada sebelum Masehi. Pertanyaannya ketika orang-orang India datang ke Indonesia kemudian mendirikan dinasti Syailendra, itu orang Jawa itu ada di mana? Sepertinya dengan daerah yang sebelum Jawa, waktu itu sepertinya Jawa itu ada semacam kerajaan besar atau masyarakat yang sudah maju. Tapi karena kita pun tidak punya huruf ya Pak, kita tidak punya huruf. Jadi sepertinya kita tidak punya gambaran orang Jawa itu ada di mana. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mas Pekalongan, dari Solo tapi di Pekalongan, yang akan menulis novel tentang Jawa. Agak kebingungan orang Jawa itu ada di mana. Ya, ini bisa kita lihat dari beberapa segi Pak. Ya, kalau dari segi babat atau dari segi kisah, mungkin teman-teman akan bisa belajar dari salah satu serat yang namanya Serat Manik Moyo, ya, Serat Manik Maya
itu asal usul tentang tanah Jawa. Jadi Jawa itu muncul karena sebuah tumbuhan botani juga yang namanya tumbuhan jawawut. Jawawut itu tumbuhan seperti padi, tapi bukan padi Pak. Ya jawawut, jadi tumbuhan yang muncul pertama itu jawawut, namanya jawawut seperti padi. Kalau kita cabut ya seperti padi, ya, munculnya semacam itu. Lalu itu jawaban yang betul atau tidak, tapi di serat Manik Moyo itu semacam itu. Lalu nanti tumbuhnya munculnya beberapa gunung dan seterusnya. Ada gunung di tanah Jawa ini, ketika ditempati gunung lalu diberi gunung, di sana apa itu, di sini diberi gunung, di barat diberi gunung, di sana naik jomplang kan begitu. Lalu di timur juga diberi gunung. Jadi gunung itu ada, itu ternyata untuk keseimbangan, untuk harmoni, untuk harmoni. Jadi jangan heran kalau kenapa kok di Jawa ini atau di Sumatera atau di mana kok diberi gunung, kurang kerjaan. Ya enggak, ini karena memang untuk keseimbangan, keseimbangan alam atau harmoni, itu keseimbangan. Maka di tubuh kita pun kadang-kadang ada yang menyerupai gunung, ya, ada yang menyerupai gunung. Itu juga untuk keseimbangan, ya, untuk keseimbangan alam, ya. Ada, ya, ya, tidak usah dihitung berapa, ya, ya, dan tidak usah disebutkan namanya. Saya tahu tempatnya, tapi tidak perlu disebut secara jelas, ya. Jadi semacam itu. Lalu orang Jawa sekarang ada di mana? Karena orang Jawa di dalam kisah fiktifnya itu selalu mengatakan bahwa orang Jawa itu kalah dengan India. Ini yang saya juga kadang-kadang berpikir seperti Bapak. Kenapa? Karena lalu munculnya serat Aji Soko itu dianggap bahwa Jawa itu belum berpengetahuan. Aji Soko itu berasal dari atas angin, dan ternyata atas angin itu India. Ya, India itu dianggap menjadi nenek kita karena yang apalagi dengan Ramayananya itu, lalu Mahabharata, kita dianggap lahir setelah orang India. Kita itu goblok waktu itu, bodoh. Lalu datanglah namanya Ki Aji Soko yang mengajari orang-orang di Medan Lampung. Nah, ini benar atau tidak? Ya kalau fakta sastra itu terserah saja yang membaca, ya. Jadi semacam itu. Nah, ini monggo saja Pak untuk diteruskan untuk menulisnya itu. Saya tidak bisa menjawab secara pasti karena di mana orang Jawa waktu itu, di mana keraton Jawa waktu itu, yang jelas keratonnya saja itu fiktif, namanya Medang Kamulan. Medang Kamulan itu menjadi hebat karena yang mengajari budaya waktu itu namanya Aji Saka, ya dari sana. Padahal kalau saya datang ke India tahun 2018, saya sempat datang ke India. Aduh, di sana itu juga tidak kalah apa ya? Mungkin lebih dari 3T dari kita. Benar dari sana itu. Sapi atau apa itu makan sampah banyak di sana. Ya, dan orang-orangnya itu, mohon maaf, nanti kalau teman-teman punya kesempatan datang ke sana, kalau naik taksi harus hati-hati. Naik taksi di sana itu sudah ada argu, seperti di sini ada argunya itu. Di sana setelah turun dia minta tambah, pasti itu. Saya berkali-kali naik taksi minta tambah, ditunjukkan di HP bahwa tadi itu harganya sekian kok, jadi tambah, tidak mau tetap. Nah, dan anak-anak yang mengantarkan kita ke mana, ke pasar, ke mana, nanti minta upah Pak, minta tip. Padahal kalau ada orang India datang ke Indonesia, wah kita itu diantar kemana, mau dibeli, nggak usah. Nah, itu kita itu kan selain berjiwa besar gitu. Nah, itulah kebudayaan kita memang agak berbeda dengan orang India. Ya itu
silakan saja. Begitu Pak jawaban saya. Jadi mohon maaf, di manakah orang Jawa waktu itu yang mungkin masih fiktif. Yang jelas fakta historis, fakta fiktif bahwa mengatakan bahwa kita itu kalah dengan India. Sampai faktanya sekarang ya kalau saya datang ke sana agak prihatin juga dengan teman-teman di India. Tapi yang paling saya kagumi di India itu bahwa orang India itu menamai gedung, menamai jalan, menamai apa itu semua ada di dokumentasi. Ada. Jadi di sana itu kalau di Ramayana atau di Mahabharata itu ada tokoh atau ada nama apa, ada di nama jalan itu, ada di nama jalan itu. Misalnya Pandawa itu sana juga ada sungai apa, termasuk Gunung Jamudwipa itu di sana juga ada ternyata. Dan itu hebatnya orang menamai di India itu semacam itu. Jadi rigid semua yang ada di cerita Mahabharata dan Ramayana itu semua dimunculkan di nama-nama gedung, di nama-nama itu ada. Nah itu hebatnya orang India semacam itu. Tapi kemarin saya bermain badminton di sana, saya bangga karena bisa mengalahkan orang India. Yang kebetulan yang dikeluarkan jago yang paling jelek. Dan bisa mengalahkan dia. Karena di sana ditantang langsung ditantang badminton di sana itu. Saya seminar di sana dan setelah seminar itu ada semacam kompetisi badminton antar peserta dari berbagai negara. Saya kebetulan pasangannya dari Bali karena Indonesia sesama. Nah kebetulan Pak ya yang Bali itu kok ya pintar badminton. Dan saya juga senang badminton. Akhirnya mengalahkan teman dari India. Ini contoh olahraganya dari India dan kita. Ya biarpun sering kalah dengan Cina kalau badminton. Ya. Oke Pak, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Ya, masih beberapa menit. Tapi materi saya ini baru loh Pak. Ini saya sampai sebentar saya supaya teman-teman tahu berikutnya apa. Nah, ini perspektif yang kedua. Perspektif digitalogi botani. Digitalogi itu ilmu tentang digital. Ini saya beri catatan saja supaya nanti teman-teman tahu, teman-teman paham. Ya, ini yang akan kita berikan. Coba tangan teman-teman semacam ini coba. Ya, coba supaya tidak mengantuk. Seperti ini. Oke, sudah semua? Ya, selain yang pegang HP silakan. Ya, gerakan coba ibu jarinya itu seperti mengingat teman-teman ketika belajar naik sepeda. Jadi cepat begini. Seperti ya tidak harus wah gitu. Nanti kalau bawa di kamar saja ya. Sekarang gerakan cukup telunjuk ganti telunjuk. Iya, mantap. Stop jari tengah. Iya, stop. Oke, jari manis. Oke, jari kelingking. Oh bisa, ibu bisa. Stop. Sekarang jari tengah ditekuk. Jari tengahnya ditekuk. Begini ditekuk. Ini ditekuk. Sudah ya. Gerakkan ibu jari seperti tadi. Kelihatan. Ya, satu. Stop. Kelingking. Ya, mulai agak. Ya, stop. Telunjuk.
Seperti tidak ada masalah ya. Stop. Sekarang jari manis. Jari manis. Oke. Nah, kenapa jari manis agak sulit? Makanya kalau ada yang jadi manten, ada yang menikah, biasanya tukar cincin itu di mana? Jari manis. Karena mencari manisnya hidup itu memang tidak mudah. Ini filosofinya jadi luar biasa. Mencari manisnya hidup itu tidak mudah, tapi menggerakkan ibu jari seolah-olah hidup ini tidak ada masalah. Ya, telunjuk tidak ada masalah, tetapi ketika jari manis ternyata teman-teman waduh berat. Makanya kalau ada tukar cincin itu selalu di jari manis. Ini contoh saja. Sebenarnya ada B sampai F kalau tidak salah. Apa? Ya nanti filenya pasti. Tapi kan supaya teman-teman nah ini yang C, perspektif wisata. Jadi kalau teman-teman nanti mengajarkan sastra, mengeksplor, tolong kalau membuat puisi kaitkan dengan wisata. Kalau mengeksplor, cari tentang puisi-puisi yang kaitannya dengan pariwisata. Ini misalnya contoh, wisata pun kaitkan dengan botani. Contoh ini, wisata gastromikologi. Mikologi itu ilmu tentang jamur. Jamur itu mikologi. Ya. Lalu pomologi itu wisata pomologi sastra. Jadi membuat pomologi itu ilmu tentang buah. Makanya kalau membuat kampung wisata, lalu kampung itu teman-teman nanti kalau perlu di sekolah membuat wisata sekolah atau wisata botani di sekolah itu dikaitkan dengan pomologi. Kalau perlu sekolah itu penuhi tanaman buah. Di belakang sekolah jambu, sebelah kiri mangga, sebelah kanan rambutan, depan durian. Jadi kalau ada anak-anak bisa ya kejatuhan durian, rambutan penuh dengan buah yang namanya pomologi. Sehingga kalau teman-teman mau eksplor karya sastra, tidak usah lari ke pasar, tidak usah lari kemana-mana, tinggal lihat ke atas. Oh, durian itu berduri. Durian itu mau jatuh setelah masak. Tinggal tulis karya sastra nanti. Ya, itu. Dan durian itu selalu melindungi isinya. Ya, melindungi apa itu? Ya, bagian buahnya itu. Iya. Daging buahnya itu yang dilindungi. Berbeda dengan jambu mete. Jambu yang keluar metenya itu. Nah, itu kan sombong itu, ditampak-tampakkan gitu ya. Metenya itu ditampak-tampakkan keluar. Dan itu bisa menjadi inspirasi yang sangat luar biasa tentang buah yang semacam itu. Ya, buah yang sombong itu ya jambu mete itu. Dondong. Wah, dondong itu katanya juga nggak baik gitu. Ya, di luarnya halus, di dalamnya Dan kalau itu kita eksplorasi karya sastra, tinggal petik dondong itu, coba kupas. Bawa dondong, bawa kelengkeng. Di guru itu jadi datang ke kelas, coba petik dondong. Nah, petik dondong, petik kelengkeng, petik salak, lalu petik duku, petik jeruk. Lalu teman-teman yang mengajarkan sastra bawalah galon apa itu? Yang untuk aqua itu, letakkan di depan ini. Ayo,
Siswa-siswa sekalian, coba apa yang perlu kita masukkan di galon besar ini dari buah-buah ini yang perlu kita masukkan terlebih dahulu. Ayo. Buah-buah tadi mau kita masukkan di galon yang besar itu bukan galon yang semacam ini. Tapi buah yang pertama kita masukkan buah apa? Gondong, lengkeng. Ya kalau durian jelas tidak, ya, karena ini ya yang buah, yang bulat-bulat. Apa yang perlu kita masukkan? Nah, ibu berpikir yang kecil-kecil dulu. Kalau yang kecil-kecil dulu, nanti yang besar susah masuk, betul Bu. Kalau sudah besar susah masuk. Kalau yang kecil sudah dimasuki yang kecil-kecil, yang besar susah masuk. Loh. Ini utas ini. Jadi kita harus hidup ini menggunakan prioritas. Hidup ini belajar dari buah ini yang harus kita masukkan di galon, harus mulai buah yang lebih besar. Karena apa? Kalau sudah masuk yang lebih kecil, nanti buah yang besar tidak akan bisa masuk. Ya, itu. Makanya masukkan yang buah yang besar supaya yang kecil nanti bisa masuk. Itu artinya apa? Bahwa hidup ini butuh prioritas. Jangan semua hal dikerjakan. Nanti kalau yang kecil-kecil sudah masuk, buah besar ini tidak bisa masuk. Apalagi nanti kalau kita campur dengan pasir, kita masukin pasir galon ini, semua buah tidak bisa masuk. Kita masukin air galon ini, semua buah tidak bisa masuk. Nah, tapi kalau kita masukkan buah, semua buah, air masih bisa masuk, pasir masih bisa masuk. Jadi yang kecil-kecil itu memang prinsipnya hidup ini. Ya jangan heran kalau yang orang-orang yang besar itu biasanya jalan mesti ke depan, di depan. Ada karpet merah yang mau menuju ke sana, ya orang-orang besar itu yang biasanya di depan. Ya jangan heran itu, jangan heran itu karena memang prioritas itu hidupnya semacam itu. Ini contoh. Wah, kita tuh masih banyak lagi, nanti nggak selesai saya ya. Hanya saya tunjukkan saja supaya. Nah ini perspektif wisata gastronomi sastra. Jadi semua ini tentang makanan. Ini juga makanan, ini kentang ini. Tidak usah dilihat secara cermat, ya toh. Ya, ini makanan dari kentang. Ya bukan salah saya yang membuat kentang, ya itu memang ada kentang yang semacam itu, kentang ya. Gastronomi itu ilmu tentang makanan. Ilmu tentang makanan itu ilmu eksakta. Ya, ilmu eksakta. Nah, gastronomi ini bisa kita kaitkan dengan wisata. Kenapa dengan wisata? Kita kaitkan dengan membuat makanan yang bisa dijual di tempat-tempat wisata. Lalu di tempat-tempat wisata itu kita tempeli puisi-puisi tentang kentang, puisi tentang ketela. Ibu, utas, kalau saya minta memilih, ibu pingin jadi kentang atau pingin jadi telur? Pingin jadi kentang. Kenapa ibu pingin jadi kentang? Wah, bagus. Jadi kentang itu kalau awalnya itu keras. Orang yang keras itu kalau sudah disulam, sudah dibalut dengan pendidikan, dengan pembelajaran akan jadi lunak. Itulah kentang. Tetapi kalau telur awalnya itu lunak, tapi kalau dimasak malah jadi keras. Iya. Digodok itu kan telur itu semakin keras. Ya.
Biarpun mungkin bapak-bapak mungkin agak komentarnya beda. Loh, keras itu kan kalau telur kan enak itu. Ya bapak-bapak ini kan kadang-kadang memang banyak mendebat. Loh, semakin keras kan malah semakin enak. Ya silakan itu ya, telur. Tapi ini prinsip pendidikan semacam itu. Pendidikan gaya kentang ini juga ada. Jadi kalau pembelajaran nanti belajar sastra, teman-teman sederhana saja. Datanglah ke kelas, bawalah kentang dari rumah, berikan pada salah satu siswa kentang itu. Tolong bawalah kentang ini 1 minggu, bawa ke sekolah terus. Lama-lama kentang itu busuk. Nah setelah busuk, teman-teman baru bercerita. Setelah itu baru eksplorasi menulis karya sastra. Baru terangkan dulu ternyata orang itu kamu menyimpan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang busuk, ternyata terasa berat. Kentang, padahal kentang itu enak. Tetapi kalau disimpan terlalu lama, akhirnya bisa gosok, bisa busuk. Nah, barulah cerita itu yang namanya dengan explore dengan gas. Begitulah kira-kira teman-teman sekalian, baru sampai di saya percaya bahwa teman-teman mungkin sudah ngantuk, tapi waktu juga lah yang harus membatasi kita, dan saya juga memahami kalau teman-teman tadi sudah antri di bandara, mungkin ada antri di mana, ada yang diantar saudara, bahkan ada yang tidur di tempat saudara yang tidak nyenyak dan seterusnya karena ingin datang di Novotel ini. Dan sampai disinilah yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir kita salam sastra Hidup bermakna. Salam literasi Kalistung. Salam sehat Jasmani. Jawabnya salam sehat waras. Salam sehat Waras. dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.